Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mahasiswa yang saya banggakan, pada hari ini kita bertemu lagi dalam perkuliahan online. Di hari ini kita akan membahas, untuk tema pembahasannya adalah asuhan keperawatan anestesi, khususnya pada kasus dengan keracunan udara. Baik, sebelum masuk ke sub pokok bahasan, terlebih dahulu kita pahami terkait dengan tujuan dari pembelajaran di hari ini. Tujuan pembelajarannya adalah setelah mahasiswa mengikuti mata kuliah di hari ini, diharapkan mahasiswa mampu mengetahui tentang definisi dari keracunan udara, etiologi, manifestasi klinis, patofisiologi, pemeriksaan penunjang, dan bagaimana penata laksanaan khususnya pada pasien-pasien dengan keracunan lewat udara. Baik, ada beberapa macam jenis keracunan yang melalui udara atau yang dihirup. Yang pertama kita akan membahas tentang keracunan udara yang disebabkan oleh pestisida. Ya, pengertiannya di sini adalah keracunan udara melalui pestisida adalah masuknya suatu bahan-bahan kimia ke dalam tubuh manusia melalui kontak langsung, lewat inhalasi, ingesti, dan absorpsi, sehingga dapat menimbulkan terjadinya dampak yang negatif bagi tubuh. Nah, pada penggunaan zat pestisida dapat mengkontaminasi pengguna secara langsung hingga mengakibatkan suatu keracunan. Jadi pestisida itu biasanya obat-obat yang digunakan oleh para tani untuk menyemprot suatu hama. Nah, kemudian untuk klasifikasi dari keracunan dibagi menjadi 3. Ada keracunan akut atau ringan, ada keracunan berat, dan ada keracunan yang sifatnya kronis. Ya. Nah, untuk keracunan akut ini tanda gejalanya di sini adalah keracunan ringan. Pasien atau seorang ini akan menimbulkan suatu keluhan, yaitu pusing, sakit kepala, kemudian iritasi pada area kulit yang ringan, kemudian badan terasa sakit, dan adanya keluhan diare. Ini adalah keracunan yang sifatnya akut atau ringan atau seketika. Yang kedua adalah keracunan yang sifatnya akut berat. Di sini dapat menimbulkan suatu gejala seperti mual sampai muntah, kemudian menggigil, kejang perut, sulit untuk bernafas, keluarnya air liur pada area mulut, kemudian pupil pada area mata mengecil, denyut nadi meningkat, dan pasien mengalami penurunan kesadaran. Ini adalah tanda-tanda dari keracunan yang berat. Kemudian keracunan yang sifatnya kronis atau jangka waktu yang lama. Untuk keracunan ini akan lebih sulit dideteksi karena tidak segera terasa dan akan menimbulkan gangguan kesehatan. Jadi di keracunan kronis ini biasanya dia efeknya tidak langsung seketika, sehingga tenaga perawat itu atau pasien ini akan susah untuk menentukan tanda gejala dari keracunan kronis tersebut. Bentuk keracunan pestisida ini bisa ditularkan melalui kulit ataupun bisa ditularkan melalui udara atau lewat hidung. Ya, kontaminasi lewat kulit ini, maka pestisida ini akan menempel di permukaan kulit, bisa meresap melalui ke dalam tubuh, masuk ke dalam tubuh, dan menimbulkan suatu keracunan.
Nah, kasus keracunan kontaminasi kulit ini merupakan kasus yang paling banyak ditemukan. Nah, sedangkan untuk kasus keracunan yang lewat saluran nafas, ya, ini karena suatu zat pestisida atau keracunan ini dikarenakan adanya partikel pestisida atau butiran-butiran pestisida yang melalui semprot kemudian terhisap melewati hidung dan masuk, ya, merupakan kasus terbanyak kedua. Ya, pestisida ini akan masuk ke dalam saluran pernapasan, tepatnya di area paru-paru. Nah, di area paru-paru ini akan mengganggu fungsi dari kenormalan dari paru-paru tersebut. Nah, secara patofisiologi, secara farmakodinamik, di sini pestisida ini akan banyak mengandung asetilkolin atau ACH. Nah, asetilkolin ini adalah suatu penghantar saraf yang berada pada seluruh sistem saraf pusat, saraf otonom, simpatik dan parasimpatik, dan saraf rheumatik. Kemudian asetilkolin ini bekerja pada ganglion simpatik dan parasimpatik. Reseptor parasimpatik, simpang saraf otot, dan menghantar sel-sel saraf dan medula kelenjar suprarenal. Kemudian setelah masuk dalam tubuh, golongan organofag dan karbamat akan mengikat enzim asetylcholinesterase atau ACHE, sehingga ACHE menjadi inaktif dan terjadi akumulasi asetylkolin. Nah, pada saat enzim dihambat, maka akan mengakibatkan jumlah asetylkolin meningkat dan berikatan dengan reseptor muskarinin dan nikotinic pada suatu sistem saraf pusat dan perifer. Maka hal tersebut menyebabkan timbulnya gejala keracunan yang berpengaruh pada seluruh bagian tubuh. Nah, potensi aktivitas parasimpatik postganglionik mengakibatkan kontraksi pupil, stimulasi otot saluran cerna, stimulasi saliva dan kelenjar keringat. Terjadi juga kontraksi otot pada daerah bronkial, kontraksi kandung kemih, nodus sinus jantung, dan nodus atrioventikuler dihambat. Kemudian tanda dan gejala dari keracunan pestisida. Di area mata biasanya terjadi kelainan pada pupil, diikuti oleh ukuran pupil yang mengecil atau penglihatan kabur. Kemudian pengeluaran cairan tubuh dengan cara mengeluarkan keringat atau keringat dengan jumlah yang meningkat, kemudian salivasi dan juga sekresi bronkial. Kemudian pada saluran cerna biasanya terjadi gangguan seperti mual, muntah, diare, dan sakit perut. Pada saluran nafas biasanya pasien ini mengalami batuk, bersin, dyspnea, dan sesak nafas. Pada sistem kardiovaskuler biasanya pasien ini mengalami bradikardi dan hipotensi, ya, tekanan darah menurun dan nadinya menjadi lambat. Kemudian pada sistem saraf pusat, pasien ini akan mengalami sakit kepala, bingung, bicara tidak jelas, ataksia, demam, kejang, dan sampai dengan penurunan kesadaran atau koma. Kemudian pada daerah otot-otot atau muskulo, pasien ini mengalami suatu kelemahan, vaskulasi, dan kram. Pada komplikasi yang terjadi antara lain adalah gangguan pada daerah paru-paru atau dinamakan dengan udim paru atau henti nafas, dan blokade arteriovakuler dan konvulsi ataupun kejang. Nah, untuk penata laksanaan dari gangguan keracunan lewat pestisida, biasanya pasien ini langsung diberikan dengan terapi oksigen, mulai dari nasal, simple masker, menggunakan NRM atau RM. Ya, bisa juga diberikan dengan oksigen hiperbarik atau oksigen dalam jumlah besar menggunakan ambubek yang disambung dengan ventilator oksigen. Kemudian memberikan posisi semipolar, ya, di sini supaya pengembangan nafas pasien itu menjadi maksimal. Kemudian pemberian atau bantuan oksigen melalui mekanik, ya, melalui alat
ya biasanya pada kasus-kasus yang sudah berat, ya ventilator, atau juga bisa dilakukan dengan pemantauan hemodinamik ya. Ini karena sudah masuk ke komplikasi yang lebih berat. Kemudian untuk obat-obatnya adalah obat-obat simptomatis, ya, obat-obat yang membantu mengurangi tanda dan gejala yang terjadi pada pasien. Oke. Kemudian kita masuk ke keracunan oleh karbon monoksida atau CO, ya. Dimana keracunan karbon monoksida adalah suatu gas yang tidak berwarna dan tidak berbau yang dihasilkan dari proses pembakaran yang tidak sempurna dari material yang berbahan dasar karbon seperti kayu, batu bara, bahan bakar minyak, dan zat-zat organik lainnya. Itu adalah dalam bentuk karbon monoksida. Nah, pada setiap korban kebakaran api harus dicurigai adanya intoksifikasi gas karbon monoksida. Sekitar 50% kematian akibat luka bakar berhubungan dengan trauma inhalasi dan hipoksia dini, karena akan menjadi penyebab kematian yang lebih dari 50% kasus trauma inhalasi. Jadi pada pasien-pasien dengan luka bakar, ya, jadi diwaspadai tidak hanya dia lukanya di area kulit atau bagian epidermis, dermis saja, tetapi pasien ini biasanya terjadi suatu keracunan, ya, keracunan keracunan asap atau keracunan karbon monoksida. Nah, ini yang berbahaya. Ya, makanya harus diwaspadai, dicurigai bahwa pasien luka bakar itu tidak hanya luka pada area kulit tetapi mengalami trauma inhalasi. Nah, intoksifikasi gas karbon monoksida merupakan akibat yang serius dari kasus inhalasi yang diperkirakan lebih dari 80% yang menyebabkan suatu kegawatan dan disebabkan oleh trauma inhalasi tersebut. Nah, pada patofisiologi mekanisme dari cedera inhalasi dibagi menjadi 3. Yang pertama adalah kerusakan pada jaringan karena suhu yang sangat tinggi. Yang kedua, terjadi iritasi pada area paru-paru. Yang ketiga, terjadi asfiksia. Nah, kita akan membahas. Nah, keracunan karbon monoksida dapat menyebabkan turunnya kapasitas transport oksigen di dalam darah oleh hemoglobin dan penggunaan oksigen di tingkat seluler. Maka efek toksisitas utama adalah hasil dari hipoksia seluler yang disebabkan oleh gangguan transportasi oksigen. Kemudian karbon monoksida akan mengikat hemoglobin secara reversibel yang menyebabkan anemia relatif. Karena karbon monoksida akan mengikat hemoglobin 230-270 kali lebih kuat daripada oksigen. Kemudian kadar hemoglobin karbon monoksida 16% sudah dapat menimbulkan gejala klinis, di mana karbon monoksida yang terikat oleh hemoglobin akan menyebabkan ketersediaan oksigen untuk jaringan menurun. Kemudian karbon monoksida akan mengikat mioglobulin jantung, kemudian jantung lebih kuat daripada mengikat hemoglobin yang menyebabkan depresi miokard dan hipotensi yang disebabkan oleh hipoksia suatu jaringan. Pada keadaan klinis sering tidak sesuai dengan kadar HbCO yang menyebabkan suatu kegagalan respirasi di tingkat seluler. Pada manifestasi klinis, tanda gejala klinis pada pasien-pasien dengan gangguan keracunan karbon monoksida adalah pada pemeriksaan tanda-tanda vital didapatkan adanya takikardi atau peningkatan tekanan nadi, kemudian ada hipertensi, ya, sampai hipotensi, hipertermia, takipneu, ya, pada kulit biasanya dapat terjadi warna kulit yang merah seperti buah ceri, ya, karena adanya lesi yang berupa eritema dan gula. Ini pada kasus-kasus
pembakaran atau kombustio. Nah, kemudian pemeriksaan penunjang yang biasa dilakukan pada kasus-kasus dengan keracunan karbon monoksida. Yang pertama adalah pemeriksaan laboratorium darah. Kita kaji pemeriksaan analisa gas darah atau hemoglobin HbCO, hemoglobin karbon monoksida. Terjadi peningkatan, kemudian parsial oksigen akan menurun, kemudian parsial karbon dioksida akan meningkat. Kemudian biasanya terjadi asidosis ya, respiratori pada kasus ini. Kemudian pada foto rongsen torak dapat ditemukan adanya gambaran seperti ground glass appearance atau area paru-paru berwarna putih, ya, bening, atau perkabutan pada parahilar dan intraalveoler. Terjadi udim dan menunjukkan prognosis yang jelek di area paru-paru, ya, karena terjadi kerusakan. Zat karbon monoksida akan merusak sel-sel kapiler di area paru sehingga akan menyebabkan akan terlihat suatu tanda pada pemeriksaan rongsen. Kemudian pada pemeriksaan elektrokardiogram terjadi gangguan sinus takikardi, ya, di mana sinus takikardi ini adalah ketidaknormalan yang sering didapat, jadi peningkatan nadi. Ya. Kemudian terjadi aritmia yang disebabkan karena adanya hipoksia iskemik atau infak. Pada gambaran CT scan biasanya terjadi udim cerebri. Ya. Di area kepala terjadi udim cerebri dan lesi vokal dengan densitas rendah pada daerah basal ganglia, dan juga bisa didapatkan pada area halo, ya, komplikasi neurologis. Kemudian penata laksanaan untuk kasus keracunan pada karbon monoksida. Yang pertama adalah pemindahan pasien dari paparan gas karbon monoksida dan memberikan terapi oksigen dengan masker non-liberating, ya, dengan pemberian oksigen bisa nasal, masker, NRM, dan sebagainya. Dipindahkan terlebih dahulu pasien tersebut, kemudian diberikan terapi oksigen. Yang kedua, lakukan intubasi jika diperlukan pada pasien dengan penurunan kesadaran, ya, untuk membebaskan jalan nafas. Kalau pasiennya sadar, kita cukup memberikan terapi oksigen menggunakan alat bantu masker oksigen dan yang lain. Kalau pasiennya tidak sadar, bisa kita lakukan intubasi atau membuka jalan nafas, kemudian setelah itu baru diberikan oksigen lewat alat, ya, ET, endotracheal tube, menggunakan ventilator dan yang lain. Kemudian pemberian oksigen sebanyak 100% dilanjutkan sampai dengan pasien ini menunjukkan tanda dan gejala keracunan dan kadar HbCO karbon hemoglobin karbon monoksida itu turun di bawah 10%. Kemudian pada pasien yang mengalami gangguan irama jantung dan paru-paru sebaiknya kadar HbCO di bawah dari 2%. Kemudian lamanya durasi untuk pemberian terapi oksigen berdasarkan waktu paruh HbCO dengan pemberian oksigen 100% kurang lebih waktunya sekitar 30 sampai dengan 90 menit untuk pemberian oksigennya. Kemudian pada pasien yang mengalami udim cerebri atau gangguan di area otak, maka memerlukan monitoring pada tekanan intrakranial dan tekanan darah, ya, jadi harus dipantau monitoring tekanan intrakranial pasien dan tekanan darah. Ya, biasanya ditandai dengan peningkatan tekanan intrakranial, ditandai adanya keluhan seperti penurunan kesadaran, mual muntah proyektil, kemudian ukuran atau dilatasi pupil, ya, ini tanda klinisnya. Kemudian tekanan darah juga harus dilihat. Kemudian memberikan posisi elevasi atau elevasi kepala atau kepala ditinggikan, ya, di mana elevasi kepala ini akan menurunkan tekanan intrakranial yang terjadi pada pasien tersebut.
Kemudian pemberian manitol dan pemberian hiperventilasi sampai kadar PCO2 mencapai 28 sampai 30 mm merkuri dan dapat dilakukan bila tidak tersedia alat dan tenaga untuk memegang tekanan intrakranial. Ya, pemberian cairan manitol itu cairan seperti infus untuk menarik adanya udim atau cairan di daerah otak, ya. Dia keluar dari ekstrasel, kemudian kita tarik ke dalam intrasel, interstisial. Kemudian pada gangguan ini biasanya terjadi adanya asidosis respiratorik. Ya. Nah, apabila penata laksanaan ini dilakukan dengan baik, maka asidosis ini akan maka pasien dengan gangguan asidosis ini akan membaik dengan pemberian terapi tersebut. Nah, kemudian masalah keperawatan yang mungkin muncul, yang pertama ada gangguan pertukaran gas, gangguan pola nafas, gangguan perfusi jaringan cerebral. Ini yang paling aktual dan mungkin masih banyak di sini seperti gangguan bersihan jalan nafas, kemudian adanya kelemahan atau gangguan perfusi jaringan perifer dan yang lain. Nah, gangguan pertukaran gas di sini terjadi karena adanya masalah seperti asidosis respiratorik, ya, di mana kadar parsial oksigen ini turun dan kadar parsial karbon dioksida ini meningkat di dalam darah. Ini gangguannya sudah sampai oksigenasi di dalam darah. Kemudian gangguan pola nafas ini akibat kelemahan otot-otot pernapasan, ya, karena adanya gangguan seperti tachypnea, bradypnea ini akan melelahkan otot-otot pernapasan. Kemudian gangguan perfusi jaringan cerebral ini adalah tadi komplikasi di mana pasien ini mengalami udim pada area otak atau udim cerebri, ya. Kemudian ditandai dengan peningkatan tekanan intrakranial, ya, kemudian penurunan kesadaran, kemudian tekanan darahnya tidak teratur. Ini adalah gangguan fungsi jaringan cerebral. Ya, baik. Nanti untuk intervensi bisa dilihat di buku diagnosa keperawatan dan nursing, ya. Kemudian ditambahkan oleh mahasiswa, silakan untuk menambahkan intervensi per masing-masing diagnosa. Ya, jadi tadi kita sudah mereview terkait dengan beberapa keracunan yang disebabkan oleh gangguan atau keracunan yang melalui udara, ya, mulai dari definisi, etiologi, manifestasi sampai dengan penata laksanaan. Silahkan mahasiswa untuk menambahkan literatur yang terbaru dan jurnal-jurnal terbaru yang terkait dengan keracunan yang disebabkan oleh gangguan udara. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Selamat belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.